hari ini. Ada seorang anak di sebuah kampus, ternyata seorang anak laki-laki mahasiswa berpelukan dan melakukan perbuatan tidak senonoh beserta dengan laki-laki lainnya. Orang muslim dan Syiah seperti Habib Nurmagomedov, mereka melakukan latihan fisik dari kecil, bapak-bapak. Mereka menjadi seorang muslim yang kuat, dan tidak sedikit orang Amerika Eropa mengenal yaitu Islam daripada Habib. Kenapa? Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, serta kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa bermujahadah melakukan amalan-amalan kebaikan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini izinkan khotib mewasiati diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaifin. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, tetapi di antara keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang ada manfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan janganlah berputus asa. Fa in asabaka syai'un fala taqul anika fa'altu kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma sya'allahu fa'ala, fa in lam lau taqta'a ma syaitan. Dan janganlah kalian mengatakan sekiranya saya melakukan ini pasti saya tidak akan begitu. Akan tetapi katakanlah bahwa ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita banyak mengatakan seandainya atau kalau, maka itu dapat membuka pintu amalan syaitan. Pada jamaah ikhwatu iman rahimahullah, hadis ini panjang, dan hadis ini di segala zaman sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Nabi berpesan 14 abad tahun yang lalu, dan hari ini hadis yang termaktub tersebut itu pun sangat bermanfaat untuk kita semua.
bahwa Nabi menegaskan orang mukmin yang kuat. Artinya mukmin itu adalah orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat Jumat dipanggil, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Apa nudiya sholat di yaumil Jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Orang-orang beriman dipanggil untuk melakukan ibadah Jumat, untuk yaitu menghadiri surah Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik daripada perniagaan. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimahullah, bahwa kekuatan yang paling utama dari seorang mukmin adalah keimanannya. Maka ketika akumulasi keimanan dari iman kepada Allah yang kokoh, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, qada, iman atau rukun iman yang 6, maka ketika semua keimanan itu berkumpul akan termaktub dalam diri seorang mukmin, yaitu sifat takwa. Ketika di Al-Quran ayat 183 Allah perintahkan saum kepada orang beriman, maka saum itu agar supaya la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara kokoh, berbicara kuat daripada seorang mukmin adalah ketika dia menjadi orang yang kokoh secara spiritual atau kokoh secara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak bayangkan, dahulu ketika seorang budak yang bernama yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang tuannya Umayyah bin Khalaf sampai sangat kesal kepada seorang budak yang tatkala dia dapati masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW, dan Sayyidina Bilal ketika siksaan yang begitu menghujam, panas terik yang begitu membara, dan titihan batu yang begitu berat dan sangat panas di dalam tubuhnya. Maka ketika dibujuk, baik itu secara terang-terangan dengan siksaan ataupun secara lemah lembut dengan bujukan, Sayyidina Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Kenapa? Karena dahulu ketika para sahabat belajar kepada Rasulullah, mereka mengatakan kunna ilmanan hazawira ma Rasulullah SAW. Dulu ketika aku masih kecil belajar kepada Rasulullah SAW, nata'allamna iman qobla Quran. Kami itu belajar dulu keimanan, belajar dulu akidah, kemudian kami belajar Al-Quran. Falamma nata'allamna Quran fazidna bihi imanan. Maka ketika kami belajar Al-Quran, kami pun bertambah keimanannya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, pentingnya kekuatan akidah, kekuatan iman, dan kekuatan ketakwaan ini di zaman kita hari ini sangatlah urgent, melebihi yaitu kekuatan yang lainnya. Maka kita dapati sejarah bagaimana Sayyidina Bilal hanya untuk mempertahankan agar supaya dia tetap berada di jalan Islam. Siksaan apapun Sayyidina Bilal tetap tidak akan goyah, dan akhirnya Allah berikan pertolongan. Sayyidina Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu adakah contoh yang lain? Ada seorang sahabat, yaitu ketika disandra oleh seorang kaisar Romawi saat itu, yaitu Abu Hudzaifah As-Sahmi. Ketika itu dipenjara dan diberikan sebuah tawaran kepada Abu Hudzaifah As-Sahmi agar supaya dia mau tidak untuk murtad dari Islam. Ditawari jabatan, ditawari harta, ditawari anak daripada kaisar tersebut, tapi Abu Hudzaifah As-Sahmi tidak mau menerima itu. Kenapa? Karena Islam melekat di dada, iman melekat dalam jiwa, dan ketakwaan senantiasa membara di dalam hatinya. Semuanya ditolak, dan raja kaisar yang tersebut pun akhirnya takluk dan membebaskan, yaitu Abu Hudzaifah As-Sahmi dan pasukan Islam lainnya. Maka pada jamaah ikhwatu iman rahimahullah, kita dapati hari ini ada seorang anak di sebuah kampus, ternyata seorang anak laki-laki mahasiswa berpelukan dan melakukan perbuatan tidak senonoh beserta dengan laki-laki lainnya. Dan tidak sedikit hari ini seorang laki-laki sudah punya istri, sudah punya anak,
ternyata didapati di sebuah yaitu taman umum, didapati juga sedang melakukan sebuah hubungan laki-laki dengan laki-laki. Maka hari ini kita bertanyakan, kemana imannya, kemana takwanya, kemana dia sebagai muslim, sebagai orang Islam? Maka tentunya jamaah ikhwatul iman rahmatullah, hari ini yang kita buru tidak harta, hari ini yang kita buru tidak jabatan, yang harus hari ini kita buru adalah keimanan dan ketakwaan, serta yaitu bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka batas dari setiap keharaman, batas dari setiap syubhat hanyalah keimanan. Ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki takwa, yang haram dijauhkan, yang syubhat dijauhi, maka yang dilakukan hanyalah keimanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah ikhwatul iman rahmatullah, pentingnya hari ini memegang iman dan takwa sebagaimana memegang bara api yang panas. Ketika dipegang panasnya luar biasa, tetapi ketika dibuang itu pun sangat menyayangkan dan sangat kita tidak inginkan. Maka keimanan hari ini tentunya berbeda daripada sebelumnya. Hari ini yaitu ujian keimanan kita sangat berat dari aspek manapun. Maka mudah-mudahan jami'ah ikhwatul iman rahmatullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Kita senantiasa ditetapkan hati kita, qalbu kita senantiasa berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah ikhwatul iman rahmatullah, yang kedua yang disebut juga dengan kuat itu bagi seorang mukmin adalah kuat dalam hal ilmu. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu pertama adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bagaimana yang Allah sampaikan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, tapi dengan membacanya dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan mengajarkan ilmu ke dalam dada manusia. Siapakah yang melihat, yang memiliki kemampuan otoritatif, ilmu itu ada di dalam dada kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita di TPI, di madrasah, kita selalu diajarkan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kita memohon kepada Allah ilmunya agar supaya ilmu itu Allah berikan ke dalam dada kita, Allah keluarkan ke dalam akal pikiran kita, agar supaya ilmu itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Maka jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di segala zaman ketika seorang penduduk tersebut memiliki peradaban yang tinggi, dia adalah orang-orang yang memiliki peradaban ilmu. Maka ketika hari ini kita dapati anak-anak kita, selain tantangan akidah, yang kedua adalah tantangan ekspertis dalam hal keilmuan. Hari ini apakah kita dapati anak-anak kita lebih senang membaca buku atau lebih senang menggenggam gadget? Kita dapati anak-anak kita hari ini, apakah hari ini mereka senang membaca buku-buku yang tebal atau malah hari ini anak-anak kita senang bermain game online? Maka ini menjadi catatan untuk kita semua. Tatkala dahulu Rasulullah SAW ketika ada tawanan perang Badar daripada orang-orang Quraisy, selain yang menjadi yaitu tebusan adalah harta dan uang, yang berikutnya tebusan juga bisa dengan cara mengajari kaum muslimin membaca. Coba bayangkan Rasulullah SAW tatkala dahulu mendefinisikan tebusan itu tidak hanya harta, tetapi boleh mengajarkan ilmu. Maka orang Quraisy yang memiliki pemahaman baca tulis, dia memiliki ilmu untuk mengajarkan baca tulis, itu pun bisa menjadikan tebusan bagi dirinya agar supaya nanti dibebaskan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Maka jamaah ikhwatul iman rahmatullah, kebodohan berbab itu karena tentunya seseorang sudah tidak memahami ilmu, sudah alergi dengan ilmu, dan mereka ketika alergi dengan itu semua, yang ada hanyalah khayalan dan yang ada hanyalah permainan. Maka mudah-mudahan kita semua ketika menguatkan diri kita dan anak-anak kita dengan akidah yang kuat, yang kedua pun kita tidak melupakan bahwa bekal terbaik bagi kehidupan di dunia ini dan akhirat kelak adalah bekal ilmu. Kenapa? Karena al-alim, seorang berilmu itu hayatun, ya, mereka itu hidup walaupun mereka itu mati. Artinya walaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap hidup di kalangan manusia. Banyak sekali contohnya para alim ulama kita
yang alim ulama tersebut sudah tiada, tetapi karyanya hingga detik ini selalu dibaca dan dipelajari oleh ahli ilmu. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, dahulu Hong Kong bisa jatuh ke tangan Inggris karena Inggris melakukan sebuah yaitu strategi menyebarkan candu. Akhirnya yaitu para pemuda Hong Kong mereka candu dengan memakan narkoba dan sebagainya sehingga mereka mampu dikalahkan. Dan hari ini di negeri kita tentunya candunya bukan narkoba saja, tetapi ada HP yang digenggam oleh anak-anak kita. Tidak sedikit anak-anak hari ini usia toddler, usia 1,5 tahun, mereka lebih mengenal HP, mudah untuk melakukan permainan di HP, tetapi ketika mereka diajari membaca menulis mereka sangat sulit. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menguatkan kita dan anak keturunan kita untuk menjadi ahli ilmu. Dan yang ketiga, para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, kekuatan kaum mukminin hari ini adalah kekuatan jasad. Kita dapati hari ini usia 40 sudah terkena stroke, usia 40 sudah ke rumah sakit. Kenapa? Karena diabetes dan sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Padahal dahulu Rasulullah SAW itu memiliki perawakan tubuh yang kokoh, memiliki perawakan tubuh yang kuat. Bahkan ketika Rasulullah diajak untuk duel bergulat, Rasulullah pun melakukan duel tersebut dan Rasulullah menang. Dan tidak sedikit para sahabat ketika Sayyidina Umar di usia muda dan Sayyidina Khalid bin Walid melakukan sebuah duel, baik itu gulat ataupun yaitu duel di atas kuda, maka mereka selalu berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Hari ini tentunya kita serba dimudahkan. Ketika mau makan zaman kita dulu, yaitu kita harus masak dulu, kita harus bantu orang tua dulu. Hari ini anak mau makan tinggal pencet HP, pesan di dalam yaitu HP, dikirim makannya. Hari ini kita dahulu biasanya jalan ke sekolah, hari ini anak-anak kita walaupun gak dikasih motor dipesankan Grab atau Gojek. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, tantangan yang ketiga ini adalah kuatnya fisik. Dan kuatnya fisik itu tidak lepas dari aktivitas yang ada. Orang tua saya biasa di sawah, usia 75 tahun masih di sawah. Kenapa? Karena memang kondisi dahulu orang-orang di kampung melakukan aktivitas fisik, entah itu di sawah mencangkul, entah itu di kebun menanam dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ketika kita di perkotaan, sangat sedikit sekali kontak fisik kita ataupun olahraga yang kita lakukan. Maka Islam menjunjung tinggi kesehatan badan itu tidak hanya dalam aspek makanan yang halal thayyiban, tetapi juga dalam aspek bagaimana kita melatih olahraga kita, melatih jiwa kita, melatih yaitu raga kita agar supaya raga kita menjadi kuat. Tidak sedikit dahulu sahabat ahli gulat, karena tentunya juga mereka melakukan latihan gulat. Dan hari ini kita dapati orang-orang muslim di Rusia seperti Habib Nurmagomedov, mereka melakukan latihan fisik dari kecil, bapak-bapak. Mereka menjadi seorang muslim yang kuat. Dan tidak sedikit orang Amerika, Eropa mengenal yaitu Islam daripada Habib. Kenapa? Karena ternyata Habib selain yaitu kuat secara fisik, dia pun memegang nilai-nilai keislaman, dia memegang nilai-nilai kebaikan, dan itu pun adalah dakwah yang tercermin secara lebar. Dan tidak sedikit akhirnya orang-orang yang mereka menganggap Islam itu agama keras, Islam itu radikal, ternyata ketika dia melihat sesosok muslim yang dia kokoh dan kuat secara fisik tetapi secara hati begitu tulus dan begitu baik, maka mereka akhirnya memandang Islam dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit orang-orang muslim mereka melakukan sebuah aktivitas fisik, entah olahraga sepak bola, entah olahraga taekwondo, entah olahraga MMA dan sebagainya, dan mereka mencitrakan dirinya sebagai muslim yang kokoh di tengah goncangan yaitu negeri barat yang mereka bebas melakukan aktivitas keburukan lainnya, tetapi tetap muslim ini kokoh dengan fisik yang kuat, iman yang kuat, dan juga intelektualitas yang kuat. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita semua, dan pesan Nabi untuk melakukan itu semua. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat untukmu. Wasta'in billah. Yang kedua,
hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah berputus asa ketika kegagalan menimpa, wala taqulu anifatu kada wa kada, jangan mengatakan seandainya atau berputus asa, tetapi katakan qadarullah wa masyaallah fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah dan takdir Allah, dan saya harus terus berusaha menjadi seorang yang sukses di masa akan datang. Barunya kita semua mengambil hikmah bahwa kekuatan daripada seorang mukmin itu terletak ketika kuat secara akidah, kuat secara keimanan, yang kedua kuat secara ilmu, dan yang ketiga kuat secara fisik, secara dhahiriyah. Maka mudah-mudahan tentunya nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik, yang kedua juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu para sahabat mereka senantiasa menunjukkan kepada Rasulullah bahasa yang terbaik. Tentunya kita semua juga ingin menunjukkan ketika kita wafat nanti bahwa kita meninggalkan peninggalan terbaik untuk Islam, kita meninggalkan peninggalan terbaik untuk saudara-saudara kita, agar supaya tentunya ketika kita bertemu dengan Rasulullah senantiasa memberikan syafaat kepada kita. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini tidak semata-mata mencari harta, tidak semata-mata mencari kedudukan, dan tidak semata-mata kita hanya sekedar hidup, tapi kita memberikan makna kepada hidup, bahwa tentunya kita sebagai muslim tidak hanya sekedar hidup, tetapi memberikan makna dalam hidup ini, yaitu memberikan setiap kebermanfaatan berupa kebaikan, entah itu membangun apapun itu berupa kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita banyak pertolongan dan juga pahala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan di dalam qalbu kita, kekuatan ke dalam ketakwaan dan keimanan kita, dan Allah anugerahkan kepada kita dan anak keturunan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'id bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.